Ya, oke. Jadi kita akan mulai bahas dari yang nomor 3 karena persentase yang salahnya yang paling banyak itu di nomor 3. Di soal nomor 3 ini jadi ada sebuah fungsi yang fungsinya itu sendiri bernilai real dan didefinisikan untuk X bilangan real dan tak 0. Nah, di sini fungsinya kita tulis dulu ya fungsinya. Itu ada F 1 per X tambah 1 per X F min X sama dengan 2X. Dan yang ditanya di sini adalah F min 2. Kalau yang ditanya F min 2, berarti yang kita butuhkan di sini itu adalah rumus dari Fx-nya itu sendiri kan. Dan di sini kita sudah punya persamaannya. Nah, caranya itu bagaimana cara kita mengeliminasi dari F1 per X itu sendiri supaya bisa dapat rumus dari Fx. Jadi pertama-tama kita misalkan untuk X-nya sama dengan 1 per X. Jadi kita akan substitusi X-nya sama dengan 1 per X ke persamaan yang ada di atas. Langsung dimasukin aja. Lalu di sini akan sama dengan 2 per X. Di sini kita punya persamaan yang pertama. Nah, untuk di sini kita punya bentuk X kali F min 1 per X. Dan di sini kita mau eliminasi. Jadi kita butuh persamaan yang kedua untuk bisa eliminasi dari X F min 1 per X. Dan di sini kita akan masukkan lagi untuk X sama dengan min X. X sama dengan min X kita akan substitusi ke dalam persamaan yang sama. Jadi di sini F min 1 per X tambah min 1 per X Fx sama dengan min 2X. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada pola ya yang terbentuk. Di sini sama, tapi di sini kita kurang ada X-nya. Maka dari itu kita kalikan semua persamaan ini dengan X. Jadinya X min 1 per X. Ini akan habiskan ya, X dengan X. Jadi sisanya min Fx sama dengan min 2X kuadrat. Nah, di sini kita punya persamaan yang kedua. Di sini kita sudah bisa eliminasi karena di sini udah ada bentuk yang sama dan juga di sini kita akan bisa dapat fungsi dari Fx-nya itu sendiri. Jadi kita tadi udah punya dua persamaan ya, persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Kita tulis ulang aja dulu. Untuk yang persamaan pertama, Fx tambah X F min 1 per X sama dengan 2 per X. Dan persamaan yang kedua tadi adalah X kali F min 1 per X min Fx sama dengan min 2X kuadrat. Nah, langsung kita eliminasi persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Di sini kan ini bisa dicoret. Dan di sini bisa kita langsung kurangkan. Dan ini jadinya adalah 2Fx sama dengan 2 per X tambah 2X kuadrat. Kita udah dapat persamaan dari Fx-nya. 2 per 2X tambah X kuadrat. Nah, karena udah dapat Fx-nya langsung gampang ya, bisa langsung masukin F-nya sama dengan min 2 untuk mendapatkan hasil dari F min 2 itu sendiri. Sini kita bisa langsung masukin F min 2 sama dengan 1 per min 2 tambah min 2 kuadrat. Nah, di sini kita akan dapat F dari min 2 itu sendiri sama dengan 7 per 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke, jadi kita masuk ke nomor yang 11. Di sini kita diminta menentukan luas daerah dari kurva yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 1, lalu garis singgungnya di titik 2,3 serta sumbu Y. Jadi untuk mempermudah kita gambar aja dulu ya. Nah, jadi di sini untuk daerah yang diarsir itu adalah luas daerah yang kita ingin cari. Pertama-tama kita harus mencari
gradien di garis singgung 2,3. Gradien itu sendiri seperti yang kita tahu adalah turunan dari kurva itu sendiri. Dan di sini berarti M-nya adalah 2X, dan X itu sendiri adalah pada saat X sama dengan 2. Langsung aja disubstitusi, berarti kita dapat gradiennya garisnya adalah sama dengan 4. Kita perlu menentukan persamaan garis singgung itu sendiri, yaitu dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung ya. Sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya sama dengan 3, gradiennya kita dapat tadi 4, X kurang X1-nya adalah 2. Di sini kita akan mendapatkan garis singgung sama dengan 4X min 5. Y sama dengan 4X min 5. Nah, di sini jadi kita punya batas. Batasnya yaitu dari 0 sampai dengan 2. Karena di sini kan titik potongnya ada di X sama dengan 2. Maka untuk mencari luas yang diarsir itu sendiri, kita bisa menggunakan luas daerah, integral luas daerah, di mana luas itu sendiri adalah integral dari A sampai B. Y ini adalah kurva yang ada di atas. Di sini berarti kurva persamaan kuadrat. Y2 dikurang dengan Y1 dx. Kita bisa langsung substitusi angkanya, masukkan angkanya. Jadi di sini batas bawahnya kita tahu ada sama dengan 0, lalu B-nya adalah 2, dan Y2 di sini adalah kurva yang ada di atas, yaitu X kuadrat min 1. Lalu kita kurang dengan persamaan garis singgungnya, yaitu 4X min 5 dx. Oke, ini langsung dikurang biasa aja. Berarti kita dapat min 4X. Oke, tadi kita udah dapat, berarti kan integral 0 sampai 2 X kuadrat min 4X tambah 4 dx. Kita integralkan akan didapat 1/3 X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 4X dari 0 sampai 2. Langsung kita masukkan aja 2 dan 0. Berarti 1/3 2 pangkat 3 min 2 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 dikurang dari 1/3 0. Nah, jadi karena di sini 0 berarti ujungan 0 ya. Ntar kita akan dapat hasilnya sama dengan 8/3 kurang 8 tambah 8 sama dengan 8/3. Jadi ini hasil akhirnya. Selanjutnya soal nomor 7. Ini sebenarnya soal transformasi geometri. Jadi sebenarnya simple, cuman pemahamannya aja lagi. Jadi kita punya suatu titik A 5, P. Jadi kita gambar dulu untuk mempermudah. 5, P kita misalkan di sini misalnya. A 5, P. Lalu titik ini ditransformasikan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X kan, ini. Ditransformasikan, berarti misal di sini. A aksen sama dengan P, 5. Nah, yang diketahui di sini adalah luas dari segitiga A, O, A aksen, di mana O adalah titik asal. Ini O, A, ini A aksen. Berarti di sini yang diketahui adalah segitiga ini. Dan yang ditanya adalah nilai dari mutlak P. Oke. Jadi pertama-tama kita bisa mencari luas dari segitiga O, A, dan A aksen itu dengan melihat persegi panjang
yang terbentuk. Kita bisa dilihat di sini, maka akan ada luas segitiga yang membentuk persegi panjang tersebut. Kita tandai aja, misal luas dari segitiga ini adalah luas 1, luas 2, dan luas 3. Karena yang kita ketahui di sini adalah luas segitiga AOA aksen, maka kita bisa tulis luas AOA aksen itu sendiri sama dengan luas persegi panjang dikurang luas segitiga 1 kurang luas segitiga 2 dikurang luas segitiga 3. Oke. Luas AOA aksen sudah diketahui dari soal 8 ya. Dan luas persegi kita bisa lihat di sini kan 5, maka persegi panjang itu sendiri adalah 5 kali 5 persegi ya. Luas segitiga yang pertama. Luas segitiga yang pertama, alas kali tinggi, alasnya bisa kita lihat yaitu 5 dikurang P. 5 dikurang 5 dikurang P. 5 dikurang P. Dan untuk tingginya itu sendiri adalah 5 dikurang P juga kan. Berarti ini kuadrat, alas kali tinggi bagi 2. Itu luas yang segitiga 1. Lalu untuk luas segitiga 2, yaitu yang ini, tingginya sendiri adalah 5. Ini 5. Lalu alasnya adalah P. Berarti 5P alas kali tinggi per 2. Yang terakhir adalah luas yang ketiga. Luas yang ketiga, alas ini 5 dan tingginya adalah P. Maka kurang alas kali tinggi per 2, 5P per 2. Di sini kita udah bisa langsung hitung ya buat dapat P-nya itu sendiri. Jadi ini 8 sama dengan 25 kurang 5 min P kuadrat per 2 kurang 5P. Ya, di sini bisa langsung kita hitung ya di sini. Per 2 tambah 5P kan sama dengan, di sini akan kita langsung, ini bisa dijabarin kan, dijabarin biasa. Ini akan dihitung dan kita akan ketemu ntar hasil akhirnya adalah P kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini hasil akhirnya. Jadi di sini kita punya P kuadrat sama dengan 9 dan P itu sendiri adalah plus minus dari akar 9 itu sendiri. Itu berarti plus minus 3. Dan yang di sini yang ditanya adalah mutlak P. Mutlak P, maka P itu akan selalu positif, lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini mutlak P-nya adalah sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah D.